Dibantu subscribe ya teman. Sarjana manajemen yang kuraih ternyata tak begitu banyak membantu peraihan harapan yang kucita-citakan. Dalam dunia kerja, di tingkat ijazahku hanya dibanderol 3 juta sebulan. Sangat berbeda jauh dengan gaji dari ayah tiriku yang hanya lulusan STM otomotif ditambah SIM internasional truk gandeng dapat dibayar 70 juta sebulan. Ya, ayahku hanya seorang sopir truk trailer antar negara-negara Asia dan benua Eropa. Meski ia hanya sekali dalam 3 bulan berada di rumah, namun ayahku tetap komitmen untuk membelanjai kami hingga mama mampu menyekolahkan aku ke tingkat sarjana. Kami tinggal di Jakarta, tepatnya di Bilangan Bintaro. Di komplek perumahan yang tidak elit. Aku bangga dengan ayah tiriku yang penuh tanggung jawab. Dulu mamaku semasi mudanya juga seorang truker tapi hanya antar negara di Asia. Satu profesi dengan ayah kandungku, yang meninggal ketika aku berusia 3 tahun. Sejak mama mengandungku, mama tidak lagi menjalankan profesinya sebagaimana itu disarankan oleh ayah kandungku. Namun, pada usiaku yang keempat tahun mama kembali menggeluti profesinya dan aku dititipkan kepada nenek di Blitar. Dari uang kiriman mamalah aku dapat mengakhiri studi strata 1ku itu. Dan setahun aku lulus, mama memutuskan untuk membina rumah tangga kembali dengan seorang duda tanpa anak yang juga seorang truker berlintasan yang lebih luas, antar benua. Perusahaan angkutan ekspedisinya berpusat di Amerika, sehingga gajinya pun diukur dengan standar Amerika sesuai kompetensi mereka sebagai sopir truk berstandar Amerika. Perusahaan ini beroperasi untuk 162 negara yang tersebar di 7 benua yaitu Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Hobiku yang senang berpetualang, sangat tertarik dengan profesi mama dan ayah tiriku ini. Seorang diri melintasi berbagai negara dengan bayaran tinggi, di mana salah satu tugasnya harus mengganti ban pecah di jalan sepi bergerimis salju di mana kita tak mengenal wilayah itu adalah bentuk tantangan yang sungguh menakjubkan dalam uji adrenalin. Aku menyukai tantangan ini. Suatu malam di saat ayah tiriku sebulan berada di rumah, aku membuka pembicaraan dengan mama tentang minatku ini. Aku membicarakan itu dalam suasana santai di ruang tamu, seraya nonton TV yang menyiarkan acara ujung tahun. Ayahku diberi cuti akhir tahun selama sebulan lamanya dengan gaji pokok tetap berjalan. Ayah bergaji pokok 50 juta sebulan. Penghasilan ini bisa bertambah bila kinerja ayah bagus seperti mendapat tunjangan pencapaian target, bonus percepatan hantaran tiba di tujuan, dan penghematan biaya perjalanan. Totalnya ayahku dapat berpenghasilan antara 70 hingga 80 juta sebulan. Jadi tidak heran kalau gaji pokok ayah sepenuhnya diserahkan pada mama. Ayah tak mempermasalahkan minat yang kuutarakan itu. Demikian juga mama. Maka ayahku pun menghubungi sebuah lembaga pelatihan sopir trailer di Amerika. Pelatihannya selama 2 bulan, meliputi teknik mengemudi yang baik termasuk teknik instalasi dan pelepasan roda gandeng 1 dan roda gandeng 2, teknik penggantian ban, teknik mesin khususnya permasalahan mesin tiba-tiba mati, tidak hidup saat starter serta perawatan mesinnya. Prosedur kepelabuhanan, ekspedisi dan K3 juga dipelajari di lembaga ini. Pengurusan SIM internasionalnya juga kuambil dari Amerika, setelah semua persyaratannya aku perlengkapi. Oh ya, pengurusan SIM internasional di sini ternyata tak sesulit di Indonesia. Sertifikat kompetensi truker yang aku lampirkan ternyata sangat berarti dalam pertimbangannya. Hampir setahun waktu yang kubutuhkan dalam mempersiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan itu termasuk kelengkapan paspor. Setelah semua kelengkapan administrasi terpenuhi, ayah pun mendaftarkanku ke perusahaan tempatnya kerja di Amerika sebagai sopir trailer. Aku masuk di daftar tunggu dan di jadwal baru akan diwawancara 6 bulan berikutnya. Sementara aku dalam daftar tunggu, aku diberi hak sebagai asisten truker untuk mendampingi salah seorang truker yang terdaftar di perusahaan tersebut. Sebagai asisten, aku diperkenankan membawa truk sepanjang itu didampingi oleh sopir terdaftar. Sebagai asisten resmi, aku hanya diberi perusahaan uang saku sebesar 5 jutaan bila dirupiahkan. Bila si sopir terdaftar berkenaan, penghasilan asisten bisa bertambah lagi dari pembagian hasil penghematan biaya perjalanan dan bonus penghantaran barang yang lebih cepat dari jadwal perkiraan tiba. Maka jadilah aku asisten ayahku. Perjalanan pertamaku sebagai asisten sopir dimulai dari Thailand yang mengangkut spare part otomotif ke Amerika Utara. Kami membawa trailer gandeng 2. Oh ya, sistem transportasi logistik antar benua ini, kami sopir tidak menggunakan hanya satu truk dan tidak hanya satu rute untuk selamanya. Perusahaan memiliki alat angkut yang sangat banyak, baik itu milik sendiri atau milik pihak lainnya yang dititip di dalam perusahaan. Hari ini kami membawa truk trailer gandeng 2. Nanti di Amerika kami akan membawa truk jenis lainnya untuk tujuan negara lain yang besar kemungkinan bukan negara Thailand. Rute yang akan kami lalui adalah via Afrika.
Selama perjalanan aku banyak berperan membantu ayah. Di saat ayah istirahat maka akulah yang melanjutkan perjalanan sehingga tidak ada waktu yang kosong bagi kami. Dan di saat giliranku yang istirahat, aku mempersiapkan bekal, memasak nasi dan lauknya. Begitulah seharian kegiatanku selama perjalanan menjadi asisten ayah. Aku sudah dapat merasakan betapa besar perjuangan mama selama ini meskipun dia saat itu sebagai truker antar negara di Asia. Bagiku sebagai asisten, pengalaman ini sangat berharga karena menjadi bagian proses pematangan kemandirian, di mana itu sangat dibutuhkan dikala nanti aku menjadi seorang truker yang resmi terdaftar di satu perusahaan angkutan logistik. 1 bulan pertama asistensi ayah semua berjalan biasa saja. Tidak ada hal-hal aneh, termasuk saat kami istirahat bersama pada satu waktu tertentu. Tapi di suatu hari, ketika kami melintasi hutan lindung di pegunungan Alaska menuju Amerika Selatan dari Amerika Barat di mana ada sebuah sungai yang tidak terlalu lebar namun memiliki air yang sangat jernih. Panorama lingkungan sungai ini begitu indah. Tanaman keras yang sebenarnya liar itu terlihat seolah tertata dengan baik. Jalan yang menghubungkan Amerika Barat ke Amerika Selatan adalah Jalan Raya Pan Amerika atau Pan American Highway. Jalan ini membentang dari Teluk Prudhoe, Alaska, hingga Ushuaia, Argentina, dengan panjang sekitar 48.000 km. Terdapat banyak sungai yang kami lalui di sepanjang jalan ini. Tetapi sungai yang tidak terlalu lebar ini punya ciri panorama tersendiri kecantikannya. Airnya yang mengalir tenang dengan ikan-ikan kecil yang terlihat jelas bermain di dasar sungai yang berbatu kerikil. Nuansa ini membuat aku ingin segera menceburkan diri ke dalam sungai itu. Beda dengan ayah yang hanya membasuh wajahnya saja, lalu kembali ke truk. Sesampainya ayah di truk, aku melepaskan seluruh pakaianku hingga tiada sehelai benang pun yang menempel di badanku. Aku pun segera ceburkan dan berendam diri di pinggiran sungai sejuk jernih nan indah itu. Tak puas di situ, aku bangkit dan berlari ke atas batuan besar lalu melompat ke bagian tengah sungai. Tapi, sungai ini ternyata tak sedangkal yang kuduga sebelumnya. Aku megap-megap karena kakiku belum menyentuh dasar sungai ini ditambah aku yang tak bisa berenang. Tolong ya! Jeritku kuat berulang kali hingga aku tak mampu lagi bersuara. Aku lemas, sudah banyak minum air bahkan ada yang lewat hidung membuat kerongkonganku perih. Tiba-tiba penglihatanku pun mulai buram dan tak ingat apa-apa lagi. Yang ku tahu ketika rasa sadarku berangsur pulih aku sudah di kabin truk terbaring di kasur. Bersamaan dengan batu kecil dan muntah kurasakan tangan ayah mengolengkan badanku ke samping hingga muntahku tertampung pada ember yang di samping kasur. Berhenti muntah, ayah membalikkan tubuhku ke posisi semula dan menekan-nekan dadaku. Aku pun kembali memuntahkan lendir. 4 kali ayah melakukan hal yang sama pada tubuhku. Ayah menghentikannya di saat aku sudah tidak muntah lagi, dan mataku mulai memandang jernih. Aku coba bangkit saat merasakan sesak hendak buang air kecil. Aku baru nyadar, ternyata tubuhku dalam keadaan bugil. Ayah membopongku lalu memanduku keluar truk. Dengan tubuhku yang polos aku jongkok pipis di depan ayah. Saat ayah kembali membaringkanku di ranjang kabin, ayah berkata, "Kamu kularikan ke kabin ini dalam keadaan tak sadarkan diri." Aku sempat panik saat memberi pertolongan pernafasanmu. Aku hisap hidungmu untuk mengeluarkan sisa air yang terperangkap di dalam. Lalu aku meniupkan bantuan nafas melalui mulutmu. Entah sudah berapa kali aku melakukan itu hingga jarimu kulihat bergerak memberi respon. "Makasih ya, tanpa usahamu itu aku pastilah sudah mati," balasku menjawabnya. Ayah lalu mengemudikan truknya. Sebenarnya aku masih memintanya untuk berhenti saja dulu. Aku masih merasakan sakit kepala dan pening hingga tak ingin ada goyangan apapun pada badanku, tapi ia tidak mau, dengan alasan tempat ini tidak aman seiring juga kabut mulai menebal. 20 km di depan ada pengisian bahan bakar, kita berhenti di situ saja, ujarnya menjelaskan. Aku diam saja dan mencoba menenangkan diri. Saat mataku pejam, wajah Randi pacarku datang tiba-tiba. Dalam keadaan seperti ini, aku sangatlah membutuhkan kehadirannya. Namun mengingat perbuatannya itu, rasa rinduku itu seketika itu juga berubah menjadi kebencian. Terakhir sehari sebelum aku berangkat sebagai asisten ayah, kami bertengkar habis. Teganya Randi, menduakan diriku dan teganya dia memperteli tabunganku selama ini untuk dia setorkan keselingkuhannya itu. Sejak itu sebenarnya hatiku sudah anti dengan seorang cowok. Sebab dalam benakku tak seorang pria pun yang tak akan selingkuh. Namun dalam mendampingi ayahku selama sebulan lebih, ayah tidak pernah berbuat macam-macam meskipun itu pada seorang PSK. Faktanya, ia puasa di sepanjang jalan yang kami jalani. Maka pradugaku itu pun tak berlaku. Ia menghormati diriku yang tetap di sampingnya, yang dengan begitu ia juga menghormati ibuku di rumah.
Aku salut pada sifat dan keteguhan hati ayahku ini, sehingga aku tidaklah merasa berlebihan bila mengidolakan perangai ayahku ini. Tiba di stasiun dimaksud, ayah mendapat antrian pengisian bahan bakar yang keenam. Kebetulan hari ini bahan bakar habis, besok jam 4 pagi suplai solar baru akan masuk. Kami pun parkir sejajar dengan 5 truk yang sebelumnya mendahului kami. Aku tetap saja rebahan hanya bertutup selimut, berat rasanya untuk bangkit. Aku masih bugil dibungkus hangatnya selimut. Sesungguhnya ada rasa malu pada ayah dengan tubuh polosku ini. Tapi rasa malu itu cepat terbuang begitu saja, mengingat ayahku yang juga sudah melihatnya bahkan telah menyentuhnya di saat memapahku. Bahkan aku tak sungkan lagi menyuruh ayahku untuk menyuapin aku saja nasi yang baru dibelinya itu, meski aku hanya bersarungkan selimut. Dan saat nasi itu habis kulahap, aku juga memintanya untuk mendudukanku agar bisa minum. Ayah melakukan itu tanpa ada berat hati. Tapi aku teledor, aku lupa melilitkan selimutku. Maka saat aku didudukan, selimutku molor ke bawah yang membuat bukit kembarku terpampang dekat wajah ayah. Ia hanya menatap mataku, aku pun menutupnya kembali. Sakit kepalaku yang tak menurun, aku pun meminta ayah kembali memijit keningku. Aku kembali rebahan dan tidur pada paha kirinya agar memudahkannya memijit keningku. Ia melakukannya termasuk juga memencet-mencet pangkal hidungku. Sepertinya ia ingin memastikan pernafasanku sudah normal. Aku ingat kembali pada Randi, melakukan hal yang sama saat kami berdua di penginapan. Di mana aku kedinginan oleh hujan deras dengan angin kencang yang menyerang kami saat camping mendaki gunung. Randi memutuskan batal lalu berbalik arah dan mencari penginapan. Randi memang pintar memanuver jari-jarinya yang membuatku selalu pasrah ketika ia memperteli semua yang melekat di badanku. Tetapi jemari ayah lebih ampuh menina boboku. Ia lebih pengalaman mengarahkan tanganku kemana ia mau. Di luar, angin kencang, rintik hujan dan padatnya embun yang menimpa atap kabin, menjadikan itu bagai suara tarian ombak laut yang menderu. Ya, aku terlena dengan ayunan ombak itu. Ayunan yang membuaiku hingga terhempas ke batu karang itu. Ada sisa getaran nikmat yang menjalari seluruh tubuhku sebelum aku membuka kelopak mataku. Ya, ayah yang menghempaskanku di malam dingin itu. Aku balas senyumannya saat ia menggulingkan tubuh polosnya ke kiriku. Maafin ayah, Mei, ayah tak mampu mengendalikan diri. Begitu bisiknya dekat telingaku. Aku sendiri diam tak menjawabnya. Tapi wajah dengan senyuman kecilku pastilah bisa ia tangkap bahwa padaku tak ada tanda sesal apapun atas peristiwa itu. Karena aku pun turut mengarahkannya agar ia bertindak lebih jauh atas tubuhku. Sejak malam dingin di stasiun pengisian bahan bakar itu, tiada malam yang kami lewati tanpa bersenam ria. Tiap malam, 2 kali aku merasakan getaran cinta yang memabukkan kami itu. Dan setiap kali ayah mulai menyerangku hingga ia menggelepar di atas perutku, minimal 2 kali aku dipaksa memuntahkan magma kenikmatan. Hampir 2 bulan keliling di Eropa, ayah mendapat perintah untuk membawa turbin ke Asia, tepatnya Filipina. Ayah terlihat lebih semangat, sebab semua tugas yang dibebankan padanya minimal 2 hari lebih cepat dari target yang diberikan. Suatu prestasi yang patut dibanggakan. Mungkin itu pula yang menjadi salah satu faktor pertimbangan personalia, mengapa ayah diberikan seminggu plus 2 hari cuti ketika kami memasuki benua Asia, menuju Filipina. Saat kami berada di Cina, ayahku memanfaatkan cutinya dengan pulang mengunjungi mama. Akulah yang meneruskan perjalanan tugas ke Filipina. 2 hari menjelang habisnya masa cuti ayah, mama memanggilku lewat video call. Aku ragu untuk mengangkatnya, takut kalau aku akan didampratnya. Sebab ku tahu ayah pasti akan memberitahu semua yang terjadi, karena ia adalah seorang pria jujur. Namun pada VC yang ketiganya ku beranikan menjawabnya dengan terlebih dahulu meminta maaf karena baru saja mengganti sebuah ban, begitu alasanku. Ternyata mama tidak marah. Dan setelah lama kami saling tukar pengalaman, mama akhirnya berterus terang. Ayahmu telah bercerita tentang apa yang terjadi selama kamu mendampinginya. Mama tidak marah kok, malah senang karena kamu dapat mengawasi ayahmu. Hanya satu yang kuminta, bila ayahmu istirahat di rumah ini, jangan kamu ganggu. Bila sedang kerja denganmu, rawatlah dia, begitu mama menjelaskan seraya menutup VC-nya. Maka di sini, di pelabuhan Filipina ini, ku nanti kedatangan ayah, kekasihku, suamiku.